Haleluya. Haleluya. Ketika kami percaya Tuhan kepada firman-Mu, Engkau menarik kami. Amin. Haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan adalah benih. Benih itu ada di dalam kami. Untuk membawa kami Tuhan kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Roh Kudus yang Kau kirimkan Tuhan. Saat Engkau kembali kepada tahta-Mu, kepada kemuliaan-Mu, itulah di dalam surga. Dan Engkau Tuhan mengutus Roh Kudus untuk membawa semua orang Tuhan kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami berterima kasih Tuhan dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang baik, Engkau selalu memberikan Tuhan kepada kami sukacita yang sempurna. Oleh karena Tuhan, penyertaan-Mu kepada kami, menjaga kami, menjauhkan kami Tuhan daripada dunia ini, yaitu dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan. Engkau menjauhkan kami dari tipuan Tuhan, yaitu tipuan iblis yang sedang Tuhan datang kepada manusia untuk menyesatkan orang-orang. Tetapi Bapa yang baik, Engkau berkata sekiranya mungkin orang pilihan itu juga tidak dapat disesatkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir pada waktu yang indah ini untuk menyertai dan mengajar kami dan memberikan Tuhan hikmat pengetahuan akan surgawi, memberikan Tuhan kasih ke saudara-saudara, memberikan Tuhan kebajikan, memberikan Tuhan iman, haleluya, dan juga memberikan kesalehan Tuhan. Bapak yang baik, bagaimana dengan minggu kemarin Tuhan? Ada sebuah atau sedikit gangguan di dalam tubuh kami. Bapak yang baik, kami selalu dimenangkan oleh iman yang ada dalam Kristus. Bahwa gangguan Tuhan, kami tahu oleh tangan-Mu yang perkasa, yang tak terlihat Tuhan, sanggup untuk menyembuhkan Tuhan segala jenis penyakit, menyelesaikan segala persoalan Tuhan. Dan apapun Tuhan, tangan dari tangan, karena tangan Yesus Kristus yang sempurna untuk menjamah semuanya itu, sehingga semuanya Tuhan berakhir dan tidak ada sedikit pun Tuhan yang ada tinggal di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa surga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kepada kami pengertian demi pengertian, yaitu dari firman-Mu, untuk supaya kami Tuhan mengerti segala sesuatunya, sehingga kami berjalan Tuhan dengan tenang di dalam pondasi yang Kau bangun itu Tuhan. Dan Kau Tuhan mendirikan kami di atas batu karang yang teguh. Itulah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagai firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mengajar kami. Haleluya. Urapi setiap Tuhan menjadi telinga seorang murid yang baik. Urapi setiap kepala Bapa yang baik. Haleluya. Kami tidak lupa juga dengan keluarga saudara-saudara kami Tuhan, yang seiman dengan kami. Mereka saling mendoakan Tuhan dan saling mengasihi satu dengan lain. Dan keluarga-keluarga kami Tuhan, bila yang sakit, bila Engkau menyembuhkan Tuhan. Bila ada yang lemah, biarlah Tuhan menguatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Amin.
Haleluya. Karena Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengertian, pelajaran, pengetahuan. Bukan pengetahuan tentang dunia, tetapi pengetahuan tentang surga. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Harus terdahulu kerajaan Allah. Bagaimana kita mengerti tentang dunia, sedangkan kerajaan Allah pun, tentang kerajaan Allah pun kita tidak dapat mengerti. Seperti perkataan Kristus kepada Nikodemus. Dia mencari hal-hal kerajaan dunia, kerajaan surga. Sementara di dalam dunia ini pun dia belum dapat mengerti. Haleluya. Jadi orang-orang percaya harus memahami semuanya itu supaya bisa berjalan dengan jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Pondasi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itulah iman. Semua yang mengaku dirinya orang Kristen bukan berarti semuanya itu memiliki iman. Haleluya. Karena bukan mudah untuk memiliki iman. Tidak mudah untuk memiliki iman karena itu adalah pondasi. Itu adalah bangunan yang pertama. Yang dibangun di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Haleluya. Semuanya itu ada di dalam Kristus. Sehingga yang di dalam Kristus itu diberikan kepada anak-anaknya. Diberikan kepada orang yang percaya. Supaya dimiliki oleh orang-orang percaya. Sehingga bangunan itu semakin bertambah. Haleluya. Seperti sebagaimana membangun sebuah rumah. Harus dari pondasi dulu. Itulah iman. Jadi bukan mudah untuk memiliki iman. Karena iman itu dulunya ada di dalam Allah. Ada di dalam Kristus. Bagaimana orang supaya memiliki iman yang ada di dalam Kristus itu? Bisakah semudah seperti mengerjakan sebuah mobil, mengerjakan sebuah bangunan rumah? Bukan mudah, bukan seperti itu. Haleluya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia itu, dengan dunia ini. Harus pertama yang dilakukan, harus dilahirkan kembali supaya memiliki iman. Tanpa dilahirkan kembali, maka tidak seorang pun yang bisa memiliki iman. Haleluya. Baik, langsung saja kita membuka Alkitab kita yang tertulis di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sebagai besar, ya, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat
ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru itu, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Haleluya. Kita baca di Kisah Rasul 7 ayat 44. Kisah Rasul 7 ayat 44. Haleluya, demikian firman Tuhan. Kemana kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua di bawah masuk ke tanah ini. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo mendirikan seluruh rumah untuk Allah. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Haleluya. 49. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat-tempat yang akan menjadi perhentianku. Haleluya. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Haleluya. Kita tahu bahwa bait Allah adalah kita sendiri, bukan bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Kembali kita ke Petrus tadi. Dari ayat 3 saya bacakan kembali. Karena kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dengan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 6. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kita sudah memiliki iman, jadi kepada iman itu harus ditambahkan kebajikan. Dan setelah ditambahkan kebajikan dan ditambahkan lagi pengetahuan. Dan setelah sudah bertambah pengetahuan dan kita sudah memperoleh pengetahuan dan sudah memiliki pengetahuan, dan akan ditambahkan lagi penguasaan diri. Setelah kita sudah memiliki penguasaan diri, dan akan ditambahkan lagi ketekunan. Setelah kita sudah memiliki ketekunan, dan akan tambahkan lagi kesalehan. Setelah kesalehan sudah kita miliki, akan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Dan setelah itu kasih akan saudara-saudara dan
ditambahkan lagi kasih akan semua orang. Haleluya. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah iman. Haleluya. Kita tahu bahwa iman adalah substansi, haleluya, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tiga hal, itu ada tiga hal. Ada tiga tahapan. Haleluya. Itu adalah kasih dan iman dan pengharapan. Kasih dan iman dan pengharapan. Kita akan bahas minggu depan bagaimana iman substansi, pengertiannya. Haleluya. Jadi iman kita tahu bahwa ini adalah dasar dari satu bangunan. Dikatakan tadi dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Itu ada 7 tangga atau 7 tahapan. Sebagaimana yang dibangun dulu di piramid yang dibuat oleh Henok sendiri. Jadi kita lihat di sini, ya, bulan depan kita besarkan ini. Ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesabaran, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi kita tahu bahwa iman adalah itu bisa dipakai atau berlaku. Contohnya ya, sampai akhir zaman harus memiliki iman. Tetapi di zaman Efesus orang saja sudah memiliki iman, mereka sudah selamat. Hanya memiliki iman. Jadi di zaman kebajikan, yaitu di zaman Smyrna. Pengetahuan itu di zaman Pergamus. Penguasaan diri itu di zaman Tiatira. Kesabaran itu di zaman Sardis. Haleluya. Kasih ke saudara-saudara itu di zaman Philadelphia. Kasih akan semua orang. Kasih akan saudara-saudara. Jadi itu di zaman Laodikia. Sehingga setelah itu sudah terbangun dari titik pertama sampai titik terakhir, maka Roh Kudus akan memeterai, menutup. Karena Yesus Kristus sendiri adalah kasih. Ya, amin. Haleluya. Dialah batu utama. Tidak ada seorang pun batu utama di dunia ini, di bawah kolong langit atau di bawah tanah, di dunia ini tidak seorang pun yang bisa memiliki, ya, yang tidak ada seorang pun yang namanya batu utama. Hanya satu batu utama kita adalah Yesus Kristus. Amen. Dia adalah kasih sendiri yang membangun dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa di zaman pelayanan gereja Efesus, di sana orang memiliki iman yang sempurna. Haleluya. Itu di zaman Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana tentang kisah Rasul Paulus. Bagaimana tentang perjalanannya. Bagaimana dia sudah memiliki iman. Bagaimana reaksinya. Bagaimana perbuatannya. Haleluya. Glory. Dan kita tahu bagaimana tentang berlangsungnya di zaman kebajikan, yaitu Smyrna. Di zaman Irenaeus. Dan pengetahuan di zaman Pergamus. Bagaimana dengan sifat dan karakter Martin. Pengetahuan, penguasaan diri. Kita tahu itu di zaman Tiatira. Yang di zamannya Kolumba. Kesabaran di zaman Sardis. Itu di zaman Martin Luther. Bagaimana tentang sifat dan karakter Martin untuk mengajarkan firman Tuhan pada waktu tersebut.
Haleluya. Jadi kesabaran. Kita tahu zaman Wesley. Haleluya. Dan kebaikan akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara. Di zaman akhir. Yaitu akhir zaman. Di zaman Laodikia. Inilah jemaat yang terakhir. Dari ketujuh zaman gereja yang tertulis di kitab Wahyu. Haleluya. Jadi siapakah utusan di zaman tersebut? Itu adalah utusan Tuhan Malaikat 4, 5, dan 6. Wahyu 10 ayat 7. Itu adalah William Branham. Ya, amin. Yang menyembuhkan ribuan orang. Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Sehingga yang buta pun bisa melihat dari sejak lahirnya. Haleluya. Melakukan mujizat. Dan hal-hal sebagainya. Dan membuka materai. Tidak seorang pun dari zaman dulu sampai akhir zaman ini yang bisa mengungkapkan apakah misteri materai ketujuh tersebut. Dan sangkakala dan cawan-cawan. Tidak seorang pun yang tahu. Hamba mana pun tidak tahu. Haleluya. Bahkan utusan dari zaman Efesus ya sampai Philadelphia, tidak seorang pun yang bisa mengungkapkan rahasia tersebut. Yang dulunya terselubung. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sekalipun mereka mediator, utusan, tidak seorang pun yang tahu. Haleluya. Yohanes pun tidak tahu. Yesus Kristus tidak menyingkapkan semuanya itu. Karena Yesus Kristus katakan itu harus disingkapkan di akhir zaman. Jadi siapa yang mengungkapkan itu? Siapa yang menyingkapkan itu? Misteri tersebut adalah Nabi Branham. Haleluya. Dialah seorang utusan yang tertulis di Malaikat 4, 5, dan 6. Haleluya. Jadi memuka dulu yang beribu tahun yang dulu terselubung sehingga di akhir zaman ini disingkapkan. Itulah sebabnya setiap utusan di zamannya tersebut seperti di zamannya Rasul Paulus. Kalau orang tidak memiliki iman, bagaimana mereka akan luput dari dunia ini? Haleluya. Bagaimana mereka akan luput dari tawanan dunia? Mereka akan tidak bisa bergeser satu jengkal pun untuk melakukan atau mengarah kepada kebenaran atau kepada iman. Haleluya. Orang saja percaya kepada Tuhan, di zamannya Kristus mereka akan diselamatkan. Haleluya. Jadi iman adalah sebuah bangunan seperti piramid tersebut. Itu adalah pondasi. Dari pondasi sehingga didirikan tiang beton ya keliling sehingga dibuat reng balok sehingga dibuat apanya ya sehingga sampai selesai atapnya. Jadi bangunan rohani telah dibangun dari iman sampai kasih akan saudara-saudara, sampai kasih akan semua orang. Ini berbicara tentang bangunan rohani. Haleluya. Jadi kalau hanya memiliki iman saja, tanpa kebajikan, tanpa pengetahuan, tanpa kasih akan saudara-saudara, tanpa kesalehan, maka itu tidak akan bisa selesai. Itu tidak akan bisa disebut bangunan yang sudah selesai. Jadi Kristus tidak akan menutup. Kristus tidak akan memeteraikan. Haleluya. Kenapa? Karena belum cukup bangunan tersebut sesuai dengan bangunan yang diinginkan oleh Kristus.
Karena gambar tersebut belum sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Kristus kepada si pembangun. Haleluya. Jadi siapa yang harus membangun itu sebenarnya? Milik itu, iman dari kasih ke saudara-saudara itu milik Kristus. Tetapi kalau kita memang tidak mau dibangun, kita mengelak untuk dibangun, bagaimana Tuhan mungkin memberikan itu kepada seseorang? Haleluya. Orang tidak mau untuk dibangun. Orang tidak mau menerima bangunan daripada Kristus. Haleluya. Apakah mungkin Kristus mau membangun? Ketika Kristus mengetok pintu, buka, saya mau masuk, saya ingin mau masuk, dan saya ingin mau makan bersama-sama dengan kamu. Apakah kamu mau membuka pintu? Kalau orang tidak mau membuka pintu, Yesus tidak akan bisa masuk. Haleluya. Jadi kalau orang tidak mau memiliki iman, ya, orang yang tidak mau memiliki iman, mereka tidak akan bisa menambahkan. Tidak akan bisa menambahkan kebajikan. Haleluya. Coba kita ambil satu yang tertulis dalam kitab kita. Haleluya. Yang tertulis di kitab Yohanes 4 ayat 46. Yohanes 4 46 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Kita lihat di sini, orang yang percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Kita lihat, pegawai tersebut bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya itu hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarga. Haleluya. Haleluya. Berarti perjalanannya bukan satu hari. Karena ketika dia berjumpa dengan pegawai-pegawainya, dia bertanya, dan pegawainya sudah memberikan kabar kepadanya. Jam berapakah dia mulai sembuh? Kemarin mulai kira-kira jam 1. Haleluya. Berarti dia di dalam perjalanan saja mungkin dia sudah 2 hari. Karena bukan 1 hari peristiwa yang terjadi ini. Haleluya. Jadi dikatakan, pulanglah
anakmu sembuh. Ketika dia berjumpa dengan Kristus kira-kira jam 1, pada waktu ini contohnya, dia memohon kepada Tuhan, anakku sakit, tolonglah datang Tuhan, supaya anakku disembuhkan, supaya anakku tidak mati. Haleluya. Kenapa sebegitu dia cepatnya percaya kepada Kristus, bahwa dia adalah seorang penyembuh, bahwa dia adalah Tuhan yang membuat segala mujizat. Kenapa begitu cepatnya dia percaya? Karena bangunan tersebut sudah ada di dalam dirinya, yaitu iman. Haleluya. Kenapa dia tidak pergi kepada orang-orang yang lain, kepada imam-imam yang lain? Banyak pada waktu itu penyihir, ya, tuan jampi dan tukang apa dan lain sebagainya, dan kedukunan, dan imam-imam yang lain, pendatu yang lain. Dia tidak pergi, dia tidak perlu pergi ke sana. Tetapi dia fokus bahwa di dalam jiwa dan pikirannya, oh, di sana ada seorang penyembuh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pergi ke sana. Haleluya. Ketika dia jumpa kepada Yesus Kristus, dia bertanya dan memberikan apa yang ada di dalam pikirannya, memberitahukan semuanya. Peristiwa apa yang sedang ada di dalam rumahnya. Anaknya sedang sakit. Dia memberitahukan semuanya itu kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga penyakit yang ada di dalam anaknya langsung sembuh ketika dia berbicara kepada pegawai tadi. Haleluya. Glory. Jadi dia sudah memiliki iman yang teguh, yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Bagaimana dengan bagaimana dengan iman-iman yang orang yang lain? Apakah mereka sudah memiliki iman seperti yang dimiliki seseorang tadi? Haleluya. Itulah sebabnya bukan setiap orang yang memiliki iman, sekalipun dia tahu bahwa ada Tuhan, bahwa ada Kristus. Sekalipun dia tahu bahwa Yesus Kristuslah seorang penyembuh. Kristuslah yang bisa menyelamatkan orang dari maut, dari penyakit, dari persoalan, bahaya dan lain sebagainya. Semua orang tahu yang mengaku dirinya Kristen. Tetapi apakah iman sebenarnya? Haleluya. Iman adalah pengharapan yang penuh, yang tidak kita lihat. Haleluya. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego memiliki iman yang teguh? Apakah Abraham yang memiliki iman yang teguh? Haleluya. Dia nggak pernah bertanya-tanya. Dia nggak pernah keberatan. Dia nggak pernah bertanya kepada diri sendiri, apakah nanti ada di sana sebagai pengganti anak saya adalah korban yang sudah disediakan Tuhan. Dia tidak pernah bertanya. Tetapi dia tahu bahwa janji Allah kepada dia, bahwa dari keturunannya atau keturunannya akan memenuhi bumi. Lihatlah ke pasir dan pandanglah, lihatlah ke langit. Dia melihat bintang yang tidak dapat dihitung oleh semua orang. Haleluya. Tetapi karena imannya, janji yang diberikan Tuhan kepadanya, dia ingat. Sehingga dia pun tidak segan-segan untuk menyembelih anaknya, membunuh anaknya. Haleluya. Karena dia sudah memiliki iman yang teguh. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego gak segan-segan untuk masuk ke dalam api tersebut. Kenapa?
karena dia tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat. Dia akan menyelamatkan mereka dalam api tersebut. Haleluya. Jadi bagaimana dengan seseorang ini? Bagaimana dengan dia? Dia memiliki iman yang teguh. Haleluya. Jadi, iman adalah dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat harus terbukti. Tuhan, saya percaya. Apapun bagaimanapun tantangan-rintangan di perjalanan saya yakin bahwa yang di dalam hati saya, Engkau akan mengabulkan Tuhan. Ketika orang datang, jangan pergi ke sana. Kau tahu kan ada persoalan, ada masalah di sana. Jangan pergi ke sana. Karena di sana ada kebanjiran. Jadi anakmu sedang ada di situ sekarang, gak usah diselamatkan. Mungkin itu sudah mati di bawah arus tersebut atau di bawah air tersebut. Ada kebakaran di sana. Semua ratusan rumah sudah terbakar di sana. Jadi jangan pergi lagi. Gak perlu dilihat lagi, saudara. Nanti kamu pingsan di sana, nanti gak sanggup melihat. Haleluya. Tetapi kalau dia memiliki iman di dalam jiwanya, dia percaya, Tuhan, saya yakin bahwa keluarga saya Engkau selamatkan. Haleluya. Doa orang besar, sangat besar kuasanya. Haleluya. Itulah sebabnya yang tertulis di kitab Roma 10:17 kalau nggak salah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Roma 10 ayat 17 kalau nggak salah. Haleluya. Jadi iman adalah membutuhkan, mengingini sesuatu supaya tempahan tersebut mulai bekerja. Contohnya seperti membuat emas. Bagaimana di zaman dulu orang-orang yang akan membuat emas, ada suatu peleburan. Itu dilebur dulu, terdahulu dalam api, supaya memisahkan antara besi, tembaga, dan lain sebagainya. Setelah itu selesai dan harus ditempah dan dipukul, dibakar kembali, lalu dipukul, dibakar kembali, lalu dipukul. Benar-benar supaya cahayanya itu bisa memancar pada penempah tersebut. Haleluya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya ia indah dilihat oleh si penempah sampai dia bersinar dan indah dilihat oleh si penempah tersebut sesuai dengan keinginannya. Haleluya. Dan kita adalah, ini contoh rohani. Dan kita adalah sebuah emas yang diambil dari dunia ini. Bagaimana cara Kristus untuk menempa emas tersebut? Bagaimana cara Kristus untuk menempa kita? Karena kita sedang berada di dalam dunia ini. Untuk supaya memantulkan. Sinar daripada Kristus. Kitalah yang memantulkan kepada semua orang. Jadi bagaimana cara Kristus? Harus ditempah. Bagaimana caranya menempah? Harus dilahirkan kembali. Kalau tidak,
hanya melihat kerajaan surga pun tidak. Haleluya. Jadi harus dibuang. Hal-hal keduniawian yang menajiskan, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dibuang. Yang bercampur besi, tembaga, ya, timah, dan lain sebagainya. Itu harus terbuang, harus terpisah. Harus benar-benar mazmur murni. Haleluya. Itulah sebabnya anak kesayangan Tuhan harus dicambuk. Orang yang dia kasih Allah harus dihajar dan dicambuk. Hanya orang yang dia kasihi. Dengan cara itulah dia menempah supaya benar-benar sempurna, menjadi sosok seorang manusia sempurna dilihat Tuhan. Haleluya. Jadi begitulah cara Tuhan untuk supaya mencerminkan emas tersebut. Supaya Tuhan melihat, oh ini sudah benar-benar bisa menjadi milikku. Haleluya. Kenapa? Karena tidak ada lagi campuran di dalam emas tersebut. Tidak ada lagi campuran di dalam diri seorang percaya tersebut. Tidak ada politikus, tidak ada kejahatan, tidak ada keinginan-keinginan yang najis. Tidak ada campuran antara pengajaran manusia dan pengajaran Tuhan. Tidak dicampur. Itulah sebabnya tidak bisa dicampurkan ide manusia ke dalam Alkitab tersebut. Karena ini adalah firman Tuhan. Bagaimana tertulis di kisah Amsal, jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Jangan menambah, jangan mengurang. Wahyu 22:18-19. Haleluya. Jadi tidak bisa dicampur. Itulah sebabnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu murni firman Tuhan. Tidak bisa dicampur. Karena kitab tersebut harus dimakan oleh mempelai wanita. Sebagaimana dengan Yohanes telah memakan kitab tersebut. Jadi tidak bisa bercampur. Supaya benar-benar bahwa bangunan itu adalah bangunan Allah. Itu adalah bait Allah. Supaya tubuh manusia, jiwa manusia ini adalah rumah bangunan yang dibangun oleh Tuhan. Supaya dia boleh masuk ke dalam tersebut. Karena Tuhan tidak mau masuk ke dalam bangunan yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Seperti yang sudah kita baca tadi, kisah Ratu tadi. Haleluya. Kita lihat Yohanes 3 ayat 3 ayat 12. Baca sebentar. Yohanes 3 ayat 12. Ini adalah perkataan Nikodemus. Jikalau kamu tidak lihat kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Bagaimana mungkin dia memiliki iman, sedangkan dia belum dilahirkan kembali? Haleluya. Dia belum mengerti bagaimana tentang kerajaan Allah. Apakah dia menolak? Apakah dia menerima? Itulah sebabnya setiap orang percaya harus dilahirkan kembali supaya menerima iman. Supaya dia kembali dan pulang di dalam damai.
Setelah dia pulang di dalam damai, Tuhan akan memberikan iman kepadanya. Dan benar dia sudah memiliki iman karena dia sudah percaya apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Kita sudah mengerti apakah arti dilahirkan kembali. Harus meninggalkan keduniawian. Haleluya. Semua dituangkan dari dalam. Bagaimana kehidupan kita dulunya. Pengajaran apa yang kita terima? Pengajaran apa yang kita lakukan? Kalau ada sebuah pengajaran pasti dilakukan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Semuanya dituang dari dalam botol tersebut. Dari dalam diri kita harus dibuang. Dan harus diisi kembali. Apabila berbicara seperti itu, kita harus mengingat wanita janda sarfa. Haleluya. Dia harus memberikan semuanya apa yang diolahnya dia sendiri. Haleluya. Dia akan memberinya semuanya kepada Elia. Jadi siapa yang mengisi? Apakah Elia sendiri? Tuhan yang menyuruh Elia. Supaya dia tak kekurangan apa-apa. Apakah dia memiliki iman? Dia memberikan semuanya itu. Dituangkan. Dan tidak ada sedikit tinggal pun di dalam dia. Di dalam diri kita tidak ada sedikit tinggal pun masalah tentang keduniawian. Yang kita terima daripada dunia. Ajaran manusia. Masalah firman Tuhan. Bukan masalah makanan. Bukan masalah pekerjaan. Kita butuh belajar bagaimana cara bekerja. Kalau kita melihat teman atau saudara kita cara bekerja, dia dalam pertanian yang dia sukses, kita perlu bisa belajar. Itu masalah jasmani. Tetapi bagaimana dengan tentang rohani? Supaya memperoleh kerajaan surga. Haleluya. Jadi itulah seorang yang memiliki iman. Bagaimana dengan wanita pendarahan yang tertulis di Matius 8 ya, 8-13 dan Lukas 7-6, Markus 5 ayat 21-42. Haleluya. Seorang pendarahan yang belum 12 tahun. Tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Haleluya. Ibunya sudah stres memikirkan dia. Tetapi karena iman ada di dalam dia, asal ku jamah saja jubahnya, aku sudah sembuh. Haleluya. Kita lihat peristiwa tersebut. Apakah dia sembuh? Asal ku jamah saja jubahnya, dia sembuh. Haleluya. Bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Ishak? Bagaimana dengan Yakub? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Nuh? Mereka orang-orang percaya, nabi dan rasul, memiliki iman yang teguh. Haleluya. Itulah sebabnya seperti yang tertulis di kitab Yohanes 14 ayat 7. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau memang dia sudah memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga orang-orang percaya mengekspresikan kasih Yesus Kristus, memantulkan cahaya yang diberikan Kristus kepada semua orang. Jadi tanpa memiliki iman, tidak akan bisa ditambahkan kebajikan. Haleluya. Kita hanya bahas iman dulu.
Haleluya. Jadi kadang-kadang orang yang sudah katanya yang sudah mengaku memiliki iman, padahal dia tidak mempunyai pengharapan. Dia sesat, tidak tahu dia mau kemana. Padahal katanya dia memiliki iman dan percaya kepada Kristus. Apakah bukti bahwa dia memiliki iman? Apakah bukti bahwa dia percaya kepada Kristus? Haleluya. Kita sudah tahu bahwa bukti akan percaya kepada Kristus adalah 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Haleluya. Jadi iman, apa arti iman? Iman adalah Roma 10 ayat 17. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau tanpa mendengar, berarti dia tidak memiliki iman. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua adalah menerima, yang ketiga adalah bertindak, melakukan. Haleluya. Sedangkan seorang perempuan yang berumur 12 tahun sudah memiliki iman. Padahal orang yang sudah berumur 80 tahun, katanya dia sudah mengerti Alkitab, katanya dia sudah tahu kepribadian Kristus. Padahal dia belum memiliki iman. Iman yang sempurna. Karena dia bisa masih digoncang dunia ini. Haleluya. Kita baca dulu kitab Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Tolong dibaca. Ibrani 10 ayat 5. Haleluya, demikian firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Amen. Haleluya. Glory. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Haleluya. Haleluya. Jadi supaya ini sempurna dengan Kisah Rasul 7, 44, 49. Ini adalah berbicara tubuh, bangunan bait Allah. Haleluya. Kenapa 1 Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya firman. Kenapa dia harus menjadi daging? Kenapa dia harus menjadi sebuah persembahan? Persembahan yang sempurna adalah tubuh Kristus. Tidak ada persembahan yang lain melainkan tubuh Kristus. Itulah persembahan yang sempurna bagi Allah. Haleluya. Apakah berlaku korban sembelihan domba atau kambing atau sapi untuk dipersembahkan kepada Allah zaman ini? Itu tidak berlaku. Tidak perlu. Sudah ada pengganti semuanya itu. Itulah tubuh Kristus. Apa yang harus kita persembahkan kepada Allah? Yaitu adalah tubuh, roh, dan jiwa kita.
Apakah mau Tuhan untuk menerima persembahan kita? Persembahan tubuh kita? Dia tidak mau menerima kalau memang tubuh itu belum lengkap. Haleluya. Kalau belum dilahirkan kembali. Haleluya. Itulah sebabnya setelah sudah memiliki iman, akan ditambahkan kebajikan. Kalau tanpa kebajikan, maka tidak bisa ditambahkan pengetahuan. Bukan pengetahuan dunia, tetapi pengetahuan akan surga. Haleluya. Pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi tidak akan bisa ditambahkan penguasaan diri kalau belum ada pengetahuan. Tidak akan bisa ditambahkan ketekunan kalau belum ada penguasaan diri. Jadi setelah ketekunan ditambahkan kesalehan. Setelah kesalehan kasihkan saudara-saudara dan kasihkan semua orang. Tetapi bagaimana dengan memakai kasih ke saudara-saudara? Bagaimana dengan caranya memakai kasih akan semua orang? Haleluya. Di sini orang yang bisa membingungkan. Kita akan bahas ini minggu depan. Haleluya. Bagaimana cara mengasihi semua orang? Bagaimana cara mengasihi saudara-saudara? Haleluya. Jadi yang pertama harus dilahirkan kembali. Itulah tahapan pertama. Setelah dilahirkan kembali, maka Tuhan akan memberikan iman. Dan seseorang akan memiliki iman. Itulah tandanya yang pertama. Karena di dalam iman itu harus ada kasih. Haleluya. Jadi itulah arti iman adalah sesuatu ya. Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harus terbukti. Seolah-olah itu ada. Padahal kita